Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao. 30 berang-berang gigi emas memegang tendon boa panjang di mulut mereka, dan telah mencoba yang terbaik untuk menarik tendon boa ke belakang, bulu mereka yang panjang dan bersinar bahkan berdiri tegak. Di depan mereka dan di ujung lain tendon boa itu adalah Man-Man memegangnya dengan senyum bangga di wajahnya, berdiri diam sempurna di tanah tanpa kesulitan. Sementara itu, dia menyeringai berteriak pada berang-berang gigi emas itu, "Ayo! Tarik lebih keras! Sulit! Oi, apakah kamu belum cukup makan sekarang?" Sekelompok prajurit manusia berdiri di samping, menatap Man-Man, gadis mungil ini, dengan wajah yang sangat bingung dan tercengang. Bahkan cakar dari salah satu berang-berang gigi emas sebesar tubuh Man-Man itu, dan semua berang-berang gigi emas ini adalah hewan ganas tingkat senior. Selain itu, kekuatan fisik hewan selalu jauh lebih kuat daripada prajurit manusia di level yang sama. 30 berang-berang gigi emas menyatukan kekuatan fisik mereka. Ini hampir menyamai kekuatan fisik Raja Penyihir yang baru dipromosikan. Namun, kekuatan gabungan dari 30 berang-berang gigi emas ini tidak lebih besar dari kekuatan Man-Man. Man-Man, gadis kecil yang mungil dan menggemaskan, mengalahkan 30 berang-berang gigi emas dengan kekuatan fisik, hanya dengan menggunakan satu tangan. Oh jiwa leluhurku yang baik, aku pasti terlalu banyak minum minuman keras tadi malam dan masih belum bangun. Seorang prajurit manusia yang tinggi dan kokoh menggosok matanya dengan cukup keras dan berkata. Dia memandangi berang-berang gigi emas yang gemetar dengan wajah logi, lalu menoleh ke Man-Man, yang berdiri diam tanpa menggerakkan tubuhnya sedikit pun, dan mau tidak mau ingin mengambil batu dan mengetuk kepalanya sendiri untuk mencari tahu apakah dia sedang bermimpi atau tidak. Dari mana monster kecil ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ji Hao berjalan keluar dari kota kecil yang terletak di atas bukit. Dia melompat ke atas, kaki terpisah dan menunggangi berang-berang gigi emas, lalu berkata kepada Man-Man, "Man-Man, berhenti bermain. Aku menemukan seorang teman lama, ayo sambut dia." "Iya," Man-Man berteriak kegirangan lalu membuang tendon boa itu, melompat ke belakang Ji Hao dan melompat ke punggung berang-berang, duduk dan melingkarkan tangannya di pinggang Ji Hao. Sepasang palu berbentuk teratai itu melayang di samping tubuh Man-Man, tampak seringan awan, mengikuti Man-Man dan terbang di udara seperti sepasang anak anjing yang jinak. Ji Hao mengangkat tangan kanannya. Seberkas cahaya yang ganas melintas di tablet yang dipegang di tangan Ji Hao, dan pada saat yang sama, Ji Hao menggeram dengan suara kasar, "Prajurit di bawah komandoku, ikuti aku." Raungan yang kuat, bergema dan pendek keluar dari kota secara serempak sebagai tanggapan atas perintah Ji Hao. Setelah itu, lebih dari 1000 prajurit, yang mengenakan baju besi kulit naga banjir, membawa sejumlah besar tombak di punggung mereka dan menunggangi berang-berang gigi emas, melonjak keluar kota seperti air pasang. Para prajurit ini mengikuti dari belakang Ji Hao bergegas ke daerah rawa. Di depan para prajurit ini, Yumu sedang duduk di punggung berang-berang gigi emas. Sepotong daging panggang raksasa dipegang di tangan kirinya dan tong anggur di tangan kanannya. Pada saat ini, dia dengan senang hati menikmati perjamuan pribadinya, hampir seluruh wajahnya tertutup noda minyak berminyak. Di sisi belakang pasukan, Feng Xing tidak menggunakan tunggangan. Sebaliknya, tubuhnya hampir berubah menjadi embusan angin cian, tetap sangat dekat dengan permukaan rawa sambil dengan cepat meluncur ke depan. Segera, siluet tubuhnya benar-benar menghilang di antara tanaman air yang lebat dan tumbuh subur, tidak meninggalkan jejak. Karena kontribusi yang dibuat Ji Hao berturut-turut, pada saat yang sama ketika dia diundang untuk bergabung dengan istana dalam sebagai seorang magus, dia juga mendapatkan kepemimpinan militer 1000 prajurit. Menurut pembagian pangkat militer tentara manusia, dia sekarang menjadi komandan resimen. Man-Man, Yumu, Feng Xing, dan Shaoxi dan Taixi, yang masih menerima bimbingan belajar rahasia Candle Dragon Bui saat ini, adalah 5 wakil komandan di bawah komando Ji Hao, masing-masing dari mereka memiliki kepemimpinan militer 200 prajurit. Di daerah Teluk Naga Jahat ini, binatang buas yang paling sering digunakan oleh prajurit manusia adalah berang-berang gigi emas, oleh karena itu,
sekitar 1000 berang-berang gigi emas tingkat senior juga telah dimasukkan ke dalam komando Ji Hao. Pasukan besar ini bergerak maju dengan cepat. Tanpa diarahkan oleh Ji Hao, 1000 prajurit mengikuti di belakangnya. Terbagi menjadi 3 bagian dengan cara yang terlatih dengan baik, mereka tetap berjarak sekitar 500 meter satu sama lain saat bergerak maju. 300 prajurit sebagai tim cadangan juga mengikuti pasukan utama sekitar 5 mil di belakang. Bulu panjang dari berang-berang gigi emas yang bergerak cepat itu mulai bersinar dengan cahaya biru redup, sementara mekar air melingkar di sekitar cakar mereka. Tidak peduli di permukaan lumpur atau air, hanya sedikit riak yang akan diadu ketika tubuh berat berang-berang ini menginjak-injak, dan tubuh mereka yang besar dan berat tidak akan tenggelam sedikit pun. Dibandingkan dengan perahu logam yang digunakan oleh orang-orang klan Yu, berang-berang gigi emas ini dapat beradaptasi dengan area berair yang rumit di area Teluk Naga Jahat ini jauh lebih baik. Oleh karena itu, dalam pertempuran yang terjadi di daerah seperti itu, berang-berang gigi emas lebih fleksibel dan dapat diandalkan daripada perahu logam itu. Mereka bergegas sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, Ji Hao mencapai kurang dari 1,5 mil dari Qiantan. Ji Hao tertawa terbahak-bahak begitu dia melihat Qiantan, dan berkata, "Haha, kamu. Pria yang mencoba memanfaatkan kekuatan keluarganya untuk menggertak orang lain, tetapi pada akhirnya, menjebak dirinya ke tempat yang begitu menyedihkan, kan?" Saat berbicara, Ji Hao mengulurkan tangan kanannya. Diikuti dengan gerakannya, seorang prajurit manusia mencabut tombak yang berat dan panjang, dan meletakkannya di tangan Ji Hao. Ji Hao mengukur tombak itu di tangannya, lalu menyerahkannya kepada Men-Men dan melanjutkan, "Ini tempatku, Qiantan. Karena kamu sudah datang, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup." Men-Men menyeringai bahagia, membawa tombak itu dan berdiri. Dia memegang bahu Ji Hao dengan satu tangan untuk menstabilkan tubuhnya saat dia melemparkan tombak dengan tangan lainnya dengan kekuatan penuhnya. Suara melengking langsung dimulai, diikuti oleh itu, tombak itu meraung ke arah Qiantan, yang masih membeku karena terkejut di haluan perahu. Aliran udara kuat yang tampak seperti ular ganas dibawa oleh tombak, meraung di udara bersama dengan tombak itu sendiri. Qiantan benar-benar tercengang oleh keterkejutannya, dan juga kejutan melihat Ji Hao. Ji Hao juga ada di sini. Qiantan mengenali bocah ini, yang membuatnya dihukum berat oleh keluarganya. Dia dipukuli dengan kejam, lalu dikirim ke sini ke medan perang, semua karena Ji Hao. Dasar berdarah, kamu, aku hanya mencarimu, tapi kamu. Melihat Ji Hao, kemarahan tak berujung melonjak dari hati Qiantan. Pada saat ini, hal yang paling ingin dia lakukan di dunia ini adalah memberi perintah dan membiarkan prajuritnya bergegas keluar dan meretas Ji Hao menjadi ribuan potongan. Wakil Komandan Qiantan segera berteriak sambil dengan cepat mendorong kepalanya ke bawah, menghadap ke perahu. Setelah simbol mantra yang menusuk mata mempesona, tombak yang dilemparkan oleh Men-Men menukik, hampir menyapu kulit kepala Qiantan sebelum berdentang di dada Wakil Komandan, seorang prajurit klan Jia. Suara gemuruh terjadi saat tombak meledak dan simbol mantra yang melekat padanya meledak satu demi satu. Armor dada prajurit klan Jia hancur total, dan lubang seukuran tangki air tertinggal di dadanya oleh tombak. Dia melolong, dan dikirim terbang mundur. Tubuh kokoh dan besar dari prajurit klan Jia itu didorong ke atas dan ke belakang oleh kekuatan besar yang mengerikan yang dibawa kepadanya oleh tombak. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, menjatuhkan 10 prajurit klan Jia di perahu berturut-turut. Prajurit klan Jia ini kemudian semuanya jatuh dari perahu, dengan keras menghancurkan rakit yang sedang diseret oleh perahu. Puluhan budak katak di atas rakit dihancurkan oleh prajurit klan Jia yang berlapis baja berat, tulang mereka patah dan otot-otot tercabik-cabik, melolong serius sebelum mereka segera mati. Prajurit klan Jia, yang memiliki lubang di dadanya, terhuyung-huyung dari rakit, dengan gemetar mengangkat tangannya, menunjuk ke Men-Men, yang berada di belakang Ji Hao. Dia kemudian mulai muntah darah di sungai besar dan langsung jatuh ke air berlumpur. Ikan karnivora seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan bergegas, mengelilingi prajurit klan Jia yang baru saja jatuh ke air, dengan gila-gilaan merobek tubuhnya dengan gigi tajam mereka. Air memercik ke segala arah. Setidaknya 10.000 ikan karnivora sekarang telah dengan gila-gilaan membalik tubuh mereka dan berjuang untuk mendapatkan daging.
Beberapa ikan bahkan melompat ke perahu Qian Tan, membuka mulut besar mereka dan menunjukkan gigi tajam itu, menggigit perahu dengan merajalela dan terus-menerus menyalakan kilauan api. Qian Tan berbaring di atas kapal, perut menghadap ke bawah, sambil menatap Men-Men dengan ketakutan, terkejut, dan putus asa. Ji Hao mengeluarkan belati, menggunakannya dengan keras ke udara ke arah Qian Tan dan berkata, "Idiot, apakah kamu datang ke sini untuk mati? Ini tempatku, hehe, aku akan memberi makan kulit dan ototmu ke ikan-ikan ini, lalu membuat tulangmu menjadi karya seni terbaik, untuk menghias altar yang aku gunakan untuk menyembah leluhurku di kuil leluhurku." Qian Tan menatap Ji Hao tertegun sejenak, lalu berteriak dengan putus asa. "Bunuh dia, membunuhnya. Bagi siapapun yang memenggal kepalanya, aku akan menghadiahimu dengan sebuah rumah bangsawan di dekat kota Liangzhou. Sebuah manor berbatasan dengan kota Liangzhou." Mata lebih dari 1000 prajurit klan Jia yang berdiri di atas perahu itu secara bersamaan muncul lebar. Semua ribuan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi merah murni. "Bulan darah besar, tolong beri aku kekuatan yang tak ada habisnya untuk menghancurkan musuh di depanku." Para prajurit klan Jia itu meraung satu demi satu untuk berdoa kepada bulan darah yang mereka yakini dan sembah. Cahaya merah darah berputar di mata mereka, sementara otot-otot mereka mulai membengkak, gumpalan kabut merah darah menyembur keluar dari pori-pori mereka. Tubuh beberapa prajurit besar langsung membengkak menjadi ukuran yang lebih besar, menjadi setengah tubuh lebih tinggi dari prajurit klan Jia lainnya yang berdiri di samping mereka. Sebuah rumah bangsawan berbatasan dengan kota Liangzhou. Bagi orang-orang bangsawan klan Yu yang berasal dari keluarga kaya, seperti Qian Tan sendiri, manor seperti itu hanya sedikit dari properti pribadi mereka, bahkan tidak layak disebutkan. Tetapi bagi prajurit klan Jia ini, mereka harus berjuang sangat keras selama ratusan tahun, untuk mendapatkan dan menghemat uang yang mungkin cukup untuk membeli manor seperti itu. Seiring dengan serangkaian raungan yang keras dan bergemuruh, lebih dari 1000 prajurit klan Jia meledakkan kekuatan mereka dan mencoba melompat. Tetapi begitu mereka bergerak sedikit, perahu mereka mulai bergoyang dengan intens, menyebabkan mereka buru-buru menghentikan gerakan kekerasan mereka. Budak katak berdukun sambil dengan cepat melompat turun dari rakit dengan gerakan yang tak tertandingi, menyelam ke air berlumpur. Beberapa budak katak tetap berada di bawah air dan dengan cepat bergerak menuju Ji Hao dan prajuritnya, sementara yang lain menginjak tepat di permukaan air, bergegas menuju Ji Hao dengan langkah besar, tampaknya siap untuk melancarkan serangan sengit. Para prajurit klan Jia itu menggeram cemas. Mereka ingin melancarkan serangan, namun mereka semua dikelilingi oleh air berlumpur dari rawa yang tampaknya tak berdasar ini. Mereka memiliki saraf yang sangat besar, tetapi lingkungan alam di daerah ini melarang mereka melancarkan serangan. Hancurkan perahu-perahu itu. Melihat para prajurit klan Jia yang berteriak dan mengutuk dan memegang senjata mereka, Ji Hao menyeringai sambil melambaikan tangannya dengan keras di udara. Prajurit manusia di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Mereka mencabut tombak dan melemparkan keluar dengan kekuatan penuh. Monster non-manusia yang bodoh ini, tanpa jumlah binatang pertempuran berbasis air yang cukup, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung melawan prajurit manusia yang dipasang di berang-berang gigi emas, hanya dengan perahu logam itu? Tombak meraung turun dari udara seperti hujan lebat. Prajurit klan Jia yang berdiri di atas perahu itu dengan gila-gilaan dan marah menggunakan senjata mereka untuk menangkis tombak ini. Dengan keterampilan bertarung mereka yang matang, mereka berhasil menangkis lebih dari 90% tombak terbang ini, tetapi sisanya menghantam seperti petir yang menghancurkan tanah dengan keras pada perahu tempat mereka berdiri, mengetuk banyak lubang raksasa di perahu itu. Prajurit klan Jia memiliki bentuk besar dan tubuh yang sangat berat, belum lagi baju besi dan senjata mereka bahkan berkali-kali lebih berat dari bukit. Perahu-perahu itu terbelah satu demi satu. Formasi sihir yang dipasang di atas kapal-kapal itu untuk menaikkan rekaman itu hancur seketika. Selanjutnya, potongan-potongan perahu yang rusak tenggelam dengan cepat seperti beban besi, bersama dengan para prajurit klan Jia itu. Dalam sekejap mata, 60 hingga 70 perahu rusak, dan 8 hingga 900 prajurit klan Jia melolong keputusasaan dan kemarahan, kemudian dengan cepat menghilang di bawah permukaan air. Segera, sejumlah besar gelembung keluar dari air. Bulan darah tertinggi yang hebat. Qian Tan hampir dibuat gila. Pertarungan bahkan belum dimulai,
Tapi kenapa dia sudah kehilangan setengah besar dari prajurit elitnya? Kamu budak berdarah, kembali saja untuk menyelamatkan mereka. Berdiri di haluan, Qian Tan berteriak dan mengutuk dalam kemarahan dan ketakutan, hampir terbalik. Haha, terlambat, mereka semua akan menjadi bahan sup ikanku. Ji Hao tertawa keras dan menggeram. Dia mengeluarkan peluit melengking. Setelah itu, sepasang ular api ajaib yang berbaring di bahunya tiba-tiba memperluas tubuh mereka hingga lebih dari Zanglong, lalu dengan gesit melesat ke permukaan air, menyemburkan aliran besar api inti bumi keluar dari rahang mereka. 9 mutiara api naga menukik keluar dari antara alis Ji Hao. Mutiara seukuran kepalan tangan itu kemudian menyelam jauh ke dalam air berlumpur. Dan suara swooshing yang keras mulai datang dari air berlumpur, saat bola cahaya merah yang sangat besar, yang memiliki radius sekitar 50 zang, tiba-tiba meledak. Kabut air tebal dan putih segera naik dari permukaan air, dan yang terjadi selanjutnya adalah sejumlah besar gelembung air panas yang membara. Dalam waktu tidak lebih dari 1 detik, semua area air, termasuk sungai, kolam, dan bahkan rawa-rawa, mulai mendidih dengan intens, karena panas yang dilepaskan oleh daerah-daerah ini terus meningkat. Sepasang ular api ajaib memberikan permainan penuh pada kemampuan alami mereka. Lumpur meleleh oleh mereka, berubah menjadi aliran lava panas yang terbakar. Gelombang merah bersinar terangkat, yang sekarang meraung ke arah budak katak dan prajurit klan Jia satu demi satu. Budak katak malang ini tidak terlalu kuat. Mereka sebagian besar berada di tahap penyihir pemula, dan bahkan pemimpin mereka, yang paling kuat di antara mereka, hanya di tingkat junior. Gelombang lava yang ditimbulkan oleh 2 ular api ajaib membakar budak katak itu selama 70 hingga 80% dengan sedikit satu sentuhan, kemudian air yang direbus oleh 9 mutiara api naga memercik ke tubuh mereka, memasaknya dengan baik. Hampir 10.000 prajurit katak, yang tinggal di ratusan rakit yang diseret oleh perahu-perahu itu, semuanya direbus menjadi potongan-potongan oleh air berlumpur yang menggelegak itu, tidak ada satu pun yang berhasil kembali ke Qian Tan. Para prajurit klan Jia itu, yang telah tenggelam ke dasar air, mati-matian berjuang. Mata mereka terhalang oleh lumpur lengket dan bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka di bawah sana. Dasar sungai ditutupi lapisan lumpur yang tebal dan lembut yang tidak bisa mereka pegang atau berdiri. Yang lebih menakutkan lagi, panas yang luar biasa datang dari segala arah, membakar baju besi mereka menjadi berkilauan. Beberapa prajurit klan Jia tidak bisa menahan amarah mereka dan ingin menggeram dengan keras, tetapi begitu mereka membuka mulut, lumpur yang lengket, bau dan menjijikkan yang hanya Tuhan yang tahu apa isinya, segera menyembur ke mulut mereka. Bau dan rasa seperti neraka itu bisa membuat siapapun berhenti bernapas. Ji Hao mengangkat tangan kanannya dan menggenggam di udara. Mengikuti peluit melengking lain yang diberikan olehnya, semua prajurit manusia di belakangnya melompat turun dari tunggangan mereka bersama-sama. Lebih dari 1000 berang-berang gigi emas dengan senang hati dan cepat mengebor ke dalam air, sambil mengibas-ngibaskan ekornya yang besar dan berdaging. Binatang pertempuran ini, yang lahir dengan kemampuan mengendalikan air, bergerak cepat dan gesit di dalam air, sambil memotong tubuh prajurit klan Jia yang telah tenggelam ke dasar dengan gigi depan emas, besar dan tajam, yang cukup tajam untuk mematahkan baju besi yang berat. Tidak lama setelah itu, aliran besar darah menggulung dari dasar sungai dan segera, permukaan air dalam radius bermil-mil telah diwarnai merah murni. Qian Tan sangat ketakutan sehingga bahkan anggota tubuhnya semuanya lembut dan tidak berdaya. Dia berteriak serak, "Idiot! Sekelompok idiot! Lakukan sesuatu! Lakukan sesuatu!" Kepala Qian Tan kosong sekarang. Dia telah menerima pendidikan terutama untuk orang-orang klan Yu yang mulia sejak dia masih kecil. Dia tahu betul bagaimana memimpin perang di tempat yang aman dan datar, dan bagaimana dengan anggun melancarkan serangan ke benteng musuh, yang dibangun di atas gunung yang tinggi, atau bahkan bagaimana membakar kota yang berakar di hutan dengan elegan. Namun, pendidikan untuk orang-orang klan Yu yang mulia tidak termasuk bagaimana dengan malu dan mati-matian bertarung melawan musuh sambil berguling-guling dan berjuang di lumpur yang bau dan lengket. Untuk orang-orang klan Yu yang anggun dan mulia seperti dia, bagaimana mungkin mereka bisa terjerat dengan musuh di lumpur yang jahat? Lakukan sesuatu. Qian Tan meraih leher wakil komandannya dan melemparkan tamparan besar ke wajahnya. "Tuhan, ayo mundur!"
Wakil Komandan Qian Tan memberikan pilihan yang paling masuk akal, kita tidak bisa berurusan dengan binatang air yang merepotkan ini. Prajurit kami semua mengenakan baju besi berat, dan begitu mereka jatuh ke air, mereka akan benar-benar kehilangan efektivitas pertempuran mereka. Kita tidak bisa melawan mereka. Qian Tan gemetar karena marah. Ketika dia bersiap untuk mencabut pedangnya dan memaksa wakil komandannya untuk menemukan ide yang lebih baik, klakson melengking datang dari belakang. Siluet hitam besar datang melalui kabut air tebal, dan mendekat dengan cepat. Itu adalah kapal perang logam yang luar biasa, dan panjangnya hampir 1000 meter dan tingginya lebih dari 100 zang, tampak raksasa seperti kastil. Bukan hanya satu, sekitar 100 kapal perang seperti ini telah mendorong maju dalam garis lurus, tampak sangat agresif. Dari puluhan mil jauhnya, serangkaian bom yang menggelegar dimulai, saat ratusan anak panah yang sangat besar mengiris udara sambil meraung keras ke arah Ji Hao dan prajurit di bawah komandonya. Mundur, Ji Hao tertawa begitu dia melihat siluet kapal perang raksasa itu. Dia dan hampir 1000 prajurit manusia di bawah pimpinannya sebenarnya adalah umpan yang dilepaskan oleh pasukan manusia. Namun tanpa diduga, Qian Tan dan rakyatnya juga menjadi umpan yang dilepaskan oleh keluarga Qian. Pasukan kapal perang raksasa ini setidaknya membawa seluruh pasukan prajurit elit lapis baja yang tidak mungkin dihadapi Ji Hao dan beberapa prajuritnya ini. Belum lagi, setiap kapal perang raksasa ini bisa berfungsi sebagai benteng kecil dengan bodi logamnya yang besar dan kokoh. Ratusan panah ekstra besar meluncur. Diikuti oleh geraman bergema Ji Hao, hampir 1000 berang-berang gigi emas berlari keluar dari bawah air, membawa pemiliknya dan segera melarikan diri ke selatan. Panah-panah itu datang terlalu cepat. Lebih dari 10 berang-berang gigi emas telah jatuh sedikit ke belakang, dan sebelum pemiliknya naik ke punggung mereka, panah besar itu sudah menukik ke bawah, dengan mudah menusuk lapisan tebal bulu dan lemak dari binatang pertempuran ini. Mereka menusuk otot-otot mereka yang kuat, bahkan mematahkan tulang mereka, dengan keras memakukannya di tanah. Berang-berang gigi emas yang ditembak oleh panah itu melolong kesakitan, tubuh mereka menegang sambil gemetar hebat. Ji Hao meraung panjang sambil bertepuk tangan dengan cepat. Seiring dengan suara dan gerakannya, puluhan tangan lumpur besar terdorong keluar dari air berlumpur, masing-masing mencengkeram panah dan menariknya keluar dengan keras. Panah-panah ini mengeluarkan aliran darah hangat dari tubuh berang-berang itu, memercik kemana-mana. Berang-berang gigi emas yang terluka itu buru-buru berjuang dari tanah, menggendong pemiliknya dan melarikan diri dengan tenang, sambil melolong melengking kesakitan. Pada awalnya, berang-berang gigi emas yang terluka ini hanya bisa bergerak dengan terhuyung-huyung karena darah yang memiliki serpihan otot dan lemak bercampur di dalamnya terus-menerus menyembur keluar dari tubuh mereka. Tetapi setelah beberapa langkah pertama, kekuatan hidup mereka yang sangat kuat meledak. Luka mereka mulai sembuh dengan cepat dan kecepatan lari mereka tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Segera, mereka menghilang sepenuhnya, hanya diikuti oleh aliran kabut berair. Brengsek, ambil bocah itu. Qian Tan berdiri di haluan dan berteriak sambil melambaikan tangannya, dapatkan wanita muda cantik itu. Saya ingin wanita muda cantik itu. Aku menawarkan 30.000 koin giok untuknya. Ji Hao naik di punggung berang-berang gigi emas. Dia tidak bersiap untuk memperhatikan Qian Tan lagi, tetapi mendengar teriakan Qian Tan, Ji Hao berbalik, menyipitkan matanya dan dengan cepat membidik Qian Tan dengan jari-jarinya, dari jarak 3 hingga 4 mil. Selanjutnya, dia sedikit menjentikkan jarinya dan tepat setelah itu, sambaran petir yang menderu setebal tangki air turun dari langit, bersama dengan aliran api yang mengamuk, tepat ke kepala Qian Tan. Seluruh area Teluk Naga Jahat, yang memiliki radius sekitar 500 mil, seluruhnya ditutupi oleh cetak biru formasi sihir yang dipinjamkan Yu Yu kepada Ji Hao. Di dalam area ini, setiap gerakan kecil dari setiap untaian kekuatan alami berada di bawah kendali penuh Ji Hao. Dengan sedikit kekuatan dan emas, yang terlalu sedikit untuk disebutkan, Ji Hao bisa meluncurkan serangan yang sangat kuat dan sangat mematikan, melalui formasi sihir itu. Dalam cakupan formasi sihir itu, Ji Hao seperti dewa. Sambaran petir yang menderu itu, yang 5 hingga 6 kali lebih kuat daripada serangan kekuatan penuh yang diluncurkan oleh penyihir senior tingkat puncak biasa, dengan keras menghantam tubuh Qian Tan.
Baju besi abu-abu yang tidak mencolok yang dikenakan oleh Qian Tan itu segera melepaskan bola cahaya merah darah yang menusuk mata. Pada saat yang sama, setidaknya lebih dari 100 layar sihir pertahanan meledak dari baju besi, melindungi Qian Tan dari sambaran petir itu. Sambaran petir menyilaukan mengamuk sementara api bahkan tampak bisa menghanguskan langit. Panas yang mematikan dan sangat besar segera menguapkan semua yang berada di dalam radius 100 zang di sekitar Qian Tan. 3 perahu di sekitarnya semuanya terbakar menjadi asap dan menghilang di udara. Sekitar 50 prajurit klan Jia di 3 perahu berubah menjadi abu. Potongan besar air berlumpur menghilang dalam sekejap. Wakil Komandan Qian Tan, yang berdiri di sampingnya, juga memiliki layar sihir pertahanan yang bersinar terang meledak dari baju besinya. Namun, itu hanya 10 lapis layar sihir pertahanan tipis. Di bawah kekuatan penghancur petir dan api, layar sihir pertahanan itu hancur dalam sekejap, dan wakil komandan, yang juga pemimpin penjaga Qian Tan, dan orang yang tumbuh bersama Qian Tan, meratap putus asa saat dia terbakar menjadi kepulan abu karena sambaran petir yang menyilaukan itu. Tidak, Qian Tan berteriak menyedihkan, lalu dengan sedih berlutut di lubang sedalam 10 zang. Petir gila yang diluncurkan oleh Ji Hao ini sangat kuat, dan setelah membunuh puluhan prajurit klan Jia dalam 1 detik, itu langsung menguapkan semua air di daerah itu yang sedalam hampir 100 zang, meninggalkan kedalaman 10 zang dan 100 zang dalam radius lubang berbentuk bulat di tanah. Permukaan internal lubang yang dalam itu sangat halus. Lumpur lengket dibakar menjadi kristal, dan sekarang memiliki tekstur kaca berwarna. Qian Tan berlutut di lubang, dan dibangkitkan dengan kekuatan impulsif yang besar dan didorong keluar begitu air dan lumpur menyembur masuk bersama dengan suara keras yang menderu, dari daerah sekitarnya, setelah rentang sekitar 1 napas. Cepat, bunuh bocah itu. Wakil komandan telah melayani Qian Tan sejak mereka berdua masih kecil, mereka tumbuh bersama. Wakil komandan adalah bawahan Qian Tan yang benar-benar terpercaya, orang yang tidak akan pernah mengkhianatinya. Sekarang dia terbunuh, dan dia bahkan bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa dari hatinya karena kematiannya. Dengan histeris, Qian Tan memberi perintahnya kepada kapal perang raksasa yang bergerak dari belakangnya. Di haluan kapal perang bertubuh penuh itu, yang berada di depan pasukan kapal perang ini, seorang komandan klan Yu, yang mengenakan baju besi berat, sedikit menunduk, melirik Qian Tan, lalu melengkungkan bibirnya ke atas, menunjukkan senyum tipis dan muram. Dia berkata, Qian Tan, perhatikan posisimu. Meskipun kamu sepupuku, kamu masih orang berdosa, yang dihukum oleh keluarga dan dikirim ke medan perang. Di sini, kamu tidak bisa berkeliling untuk memberi perintah. Komandan klan Yu itu membusungkan dadanya, tampaknya senang dengan kemalangan Qian Tan, dan melanjutkan dengan bangga, aku Qian Po, adalah komandan tertinggi dari pasukan keluarga ini. Kamu tidak lain adalah pemimpin regu kecil di bawah komandoku. Qian Tan menatap Qian Po dengan marah dan malu. Mata tegak di antara alisnya berkilau untuk sementara waktu dan tubuhnya yang bergoyang naik sambil bergoyang, mendarat di perahu lain yang cukup jauh dari lubang, dalam bentuk yang canggung. Qian Po menyipitkan matanya, dengan dingin melirik Qian Tan, lalu mengarahkan jarinya ke depan dan berteriak dengan nada dingin, kamu bahkan tidak bisa melakukan pekerjaanmu sendiri, berjaga berdiri dan menjelajahi area ini. Kamu benar-benar penghinaan bagi nama keluarga bangsawan kami. Bawa prajurit Anda dan mengejar musuh. Ikuti mereka, temukan base camp mereka. Kondisi geografis daerah Teluk Naga Jahat rumit. Sungai cabang yang tak terhitung jumlahnya terbang saling berpapasan secara acak, membuat tempat ini berantakan. Kapal perang raksasa di bawah pimpinan Qian Po ini adalah senjata hebat untuk pertempuran berbasis air di sungai atau lautan besar, tetapi di Teluk Naga Jahat ini, yang ditutupi rawa-rawa, kolam dangkal dan sungai cabang kecil, benda-benda besar ini bahkan tidak bisa bergerak bebas di sini tanpa formasi sihir khusus untuk menaikkan rekaman. Meskipun kapal perang raksasa ini sekarang sudah didorong ke Teluk Naga Jahat, kecepatan bergerak mereka anehnya lambat. Oleh karena itu, jika mereka ingin mengejar Ji Hao dan prajuritnya, mereka masih harus mengandalkan perahu Qian Tan. Qian Tan menggertakkan giginya sambil memberikan tanggapan atas perintah Qian Po. Dia kemudian mengumpulkan semua prajurit dan perahu yang tersisa di bawah komandonya, mengaktifkan formasi sihir yang dipasang di ekor setiap perahu, dan menuju ke tempat Ji Hao pergi dengan kecepatan penuh.
Ekor semua perahu ini mulai bersinar dengan cahaya yang menusuk mata, sementara itu, sekitar 10 zang ombak tinggi diguncang. Perahu-perahu ini bergerak cepat ke depan di permukaan air, secepat kuda yang berlari. Bulan darah tertinggi yang hebat, tolong, biarkan sampah ini mati di sini. Qian Po berdoa dengan suara rendah, jika dia mati, nomor saya dalam urutan suksesi tahta akan naik 1. Oh, banyak saudara kita berharap dia mati di sini. Beberapa komandan klan Yu lainnya yang berdiri di belakang Qian Po, mengedipkan mata dan menatap punggung Qian Tan, semuanya tampak tersesat dalam pikiran yang mendalam. Ji Hao dan prajuritnya berlari kembali ke kota yang terletak di atas bukit. Di atas bukit itu, yang membentang sepanjang puluhan mil, simbol mantra yang melekat di permukaan semua batu mulai berkilau terang. Formasi sihir yang diatur di daerah sekitar bukit diaktifkan. Kolam dan rawa yang mengelilingi bukit semuanya mulai bergetar hebat, dan pada saat yang sama, pilar batu besar terangkat dari rawa satu demi satu. Aliran racun beracun warna-warni menyembur keluar dari rawa-rawa itu segera dan benar-benar menutup daerah itu dalam radius 50 mil. Segera setelah formasi sihir diaktifkan, perahu Qian Tan tiba. Dalam 1 jam, kapal perang raksasa perlahan merobek racun beracun dan secara bertahap mendekati kota. Mengikuti perintah Qian Po, kapal-kapal perang itu berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil dan mengepung kota, tempat Ji Hao tinggal. Nak, apakah kamu masih ingat apa yang kamu berutang padaku? Kamu sudah mati. Qian Tan berdiri di haluan perahu, dengan gila-gilaan melambaikan tangannya dan berteriak ke kota dengan wajah yang sangat bengkok. Dia sangat marah sehingga dia hampir melompat dari perahu, dan busa air liur putih menggantung di sudut mulutnya, membuatnya terlihat seperti hantu yang ganas. Ji Hao berdiri di dinding pagar kota, seluruh tubuhnya terbungkus oleh api yang mengamuk sementara Gold Crow Kaus keluar dari jubahnya. Dia dengan hati-hati mendeteksi lokasi kapal perang raksasa di bawah komando Qian Po. Mendengar teriakan Qian Tan, Ji Hao mengarahkan jarinya dengan cepat ke arahnya. Mengikuti gerakannya, awan bermil-mil jauhnya sedikit bergerak, dan sambaran petir seukuran tangki air meraung, secara akurat mengenai tubuh Qian Tan. Seiring dengan lolongan serak yang keras, lapisan layar sihir pertahanan berwarna merah darah dilepaskan dari baju besi Qian Tan sekali lagi, nyaris tidak melindungi dari sambaran petir. Namun, perahu yang dia duduki hancur oleh petir, dan lebih dari 10 prajurit klan Jia segera meratap. Pada saat berikutnya, prajurit klan Jia ini semuanya berubah menjadi aliran asap dalam sambaran petir yang merusak itu. Idiot! Qian Po berdiri di haluan kapal perang raksasa, menatap Qian Tan, yang mati-matian berjuang di dalam air sementara asap hitam mengepul dari sekutunya. Qian Po menggelengkan kepalanya dengan mencemooh dan tersenyum muram, saat cahaya dingin dan tajam berkilau di matanya yang tegak. Kirim sampah ini untuk menyerang kota. Saya ingin mencari tahu berapa banyak prajurit yang dimiliki orang barbar itu di kota ini, kata Qian Po. Pelat baja di kedua sisi kapal perang ini terbuka seperti sayap burung. Dari dalam badan kapal, banyak perahu kecil dan ringan dicengkeram dengan tangan logam besar, dan dengan mantap diletakkan di permukaan air. Perahu-perahu itu bergetar ketika puluhan ribu budak berjalan di atas kapal. Setelah itu, formasi sihir yang dipasang pada perahu ini diaktifkan, mendorong perahu dengan cepat menuju kota. Beberapa perahu dengan cepat mendekati Qian Tan, yang masih berjuang di dalam air. Prajurit di atas perahu menyeretnya ke atas, setelah itu, beberapa prajurit klan Jia dengan perisai berat dengan paksa menggenggam Qian Tan dan bergegas keluar dari perahu, sampai ke beting. Mengikuti mereka, puluhan ribu prajurit budak langsung mengendarai perahu mereka ke beting, melompat kelar dari perahu dan berbaris teratur di depan kota. Melalui pola formasi sihir yang sekarang menutupi seluruh area dalam radius puluhan ribu mil, Ji Hao dengan jelas merasakan bahwa itu di lingkaran luar Teluk Naga Jahat, sejumlah besar pasukan-pasukan klan Yu telah berkumpul. Lebih dari 70 menara ilahi bulan darah berkumpul bersama-sama. Memang, kekuatan militer keluarga Qian jauh lebih kuat daripada keluarga Di. Apakah pasukan Qian Tan atau pasukan keluarga elit di bawah komandan Qian Po ini, mereka semua adalah umpan meriam yang dapat dibuang bagi keluarga Qian untuk merasakan kekuatan pertahanan tentara manusia di area Teluk Naga Jahat ini. Jika mereka mengetahui bahwa pertahanan daerah Teluk Naga Jahat ini masih dibentengi,
kekuatan tentara utama keluarga Qian mungkin akan terus maju dengan mantap dan pasti menyerang. Tetapi jika mereka mengetahui bahwa kekuatan pertahanan daerah ini sekarang agak hampa, maka pasukan utama mereka akan melancarkan serangan habis-habisan dengan semua kekuatan mereka, dan mencoba untuk menghancurkan Teluk Naga Jahat, titik strategis yang penting, menuju ke daerah dataran luas di sisi selatan Teluk Naga Jahat, dan memutarbalikkan situasi seluruh perang. Awan uap besar naik dari rawa-rawa. Dalam penglihatan Ji Hao yang hampir, maha tahu dan maha kuasa, lebih banyak budak non-manusia telah memasuki area Teluk Naga Jahat. Dalam kelompok-kelompok kecil, mereka bergerak jauh ke setiap sudut Teluk Naga Jahat, mengintai daerah sekitarnya dengan sangat hati-hati dan hati-hati. Di udara, siluet non-manusia juga terlihat samar-samar. Mereka juga mencoba yang terbaik untuk menggali setiap gerakan yang terjadi di area ini. Bersiaplah untuk pertempuran. Ji Hao mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya. Bersiaplah untuk pertempuran. Sekitar 1000 prajurit di belakang Ji Hao telah membentuk formasi pertempuran pertahanan skala besar di dinding pagar tebal 100 zang. Perisai ekstra besar mereka diluruskan satu demi satu. Pada perisai itu, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, memberi perisai ini kekuatan pertahanan yang hebat. Selain pasukan yang dipimpin oleh Ji Hao ini, lebih dari 10 pasukan seperti ini juga berdiri di dinding pagar. Sekitar 10.000 prajurit manusia sekarang telah berdiri di dinding pagar, memegang perisai mereka yang berkilau terang dan pedang atau parang mereka yang bersinar dingin diangkat tinggi-tinggi. Para prajurit ini bernapas keras, banyak dari mereka memiliki kulit yang benar-benar merah dan tato mereka bahkan menjadi mempesona. Qian Po berdiri di haluan kapal dan melambaikan tangannya. Setelah itu, suara drum teredam terdengar dari kapal perang raksasa. Di tengah teriakan dan kutukan Qian Tan yang putus asa, beberapa prajurit klan Jia dengan erat meraihnya, membawanya ke depan semua prajurit budak, lalu mulai bergegas menuju kota dengan langkah besar. Qian Po, dasar sampah berdarah. Ini pembunuhan. Pembunuhan. Qian Tan disambar petir yang dilepaskan oleh Ji Hao 2 kali berturut-turut dan hampir kehabisan kekuatan semua alat sihir pertahanan yang dia miliki. Tetapi sekarang dia terpaksa meluncurkan serangan pertama ke kota yang dipertahankan dengan kuat milik tentara manusia. Ini tidak berbeda dengan pembunuhan. Untuk orang-orang bangsawan klan Yu, mereka harus selalu berada di belakang perang, untuk memerintahkan prajurit mereka untuk bertarung. Hampir tidak ada klan Yu yang akan bergegas ke medan perang dan berperang. Melihat dinding pagar yang semakin dekat dengannya, mata tegak Qian Tan bahkan menonjol dari rongga matanya dan bola matanya tampak keluar. Petik 2 tanda seru, lepaskan aku, lepaskan aku. Qian Tan dengan putus asa berteriak serak, Qian Po, tidak ada hal baik yang akan terjadi padamu jika kamu membunuhku di sini. Ayahku tidak akan pernah membiarkanmu hidup, ibuku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Ah, beraninya kamu melakukan ini padaku. Men, berikan Duse ini pukulan palu. Ji Hao memandang Qian Tan, yang dengan gila-gilaan berjuang dan berteriak, menyeringai, melambaikan tangannya dan berkata, apakah perselisihan internal antara monster non-manusia ini terjadi begitu intens? Senang diketahui, Men dengan bersemangat berteriak sebagai tanggapan atas perintah Ji Hao, lalu mengambil palu, dan membidik Qian Tan, yang sekarang berjarak kurang dari 100 zang dari dinding pagar, membuangnya dengan kekuatan penuhnya. Palu berbentuk teratai terbang bersama dengan aliran cahaya berapi-api yang terik. Di udara, palu mengembang hingga sekitar 1 zang lebar, menghantam Qian Tan seperti bukit kecil. Beberapa prajurit klan Jia di sekitar Qian Tan langsung menjatuhkannya, berbalik dan segera melarikan diri, bahkan melemparkan perisai mereka ke tanah. Melihat semua ini, bahkan Ji Hao mengeluarkan matanya. Bukankah ini pembunuhan yang solid? Bukankah ini pembunuhan yang jelas yang bahkan tidak akan diliput sama sekali? Qian Tan menatap palu besar yang datang tepat di kepalanya, benar-benar ketakutan. Armornya sudah pecah berkeping-keping setelah 2 putaran sambaran petir. Sambil merasakan rasa kekuatan yang mengerikan dan mematikan yang dilepaskan oleh palu, mata tegak Qian Tan tiba-tiba terbuka. Dan mengeluarkan aliran cahaya merah darah yang ganas, bersama dengan suara mendesis yang melengking. Aliran cahaya merah darah setebal kepalan tangan itu menabrak palu, dan untuk sesaat, palu itu benar-benar dipegang di udara saat membeku untuk rentang waktu yang singkat. Namun, pada saat berikutnya,
beberapa baris simbol mantra melintas di kepala Martil dan guntur yang bergemuruh mengikutinya. Aliran cahaya merah darah segera hancur. Sudut mata tegak Qian Tan terbelah dan aliran besar darah menyembur keluar dari mata tegak di tengah alisnya. Qian Tan membenamkan dahinya di kedua tangannya, dan mulai berteriak dengan suara serak. Kekuatan palu Men-Men terlalu besar, bagaimana mungkin Qian Tan menahan palu sendirian? Mata tegak orang klan Yu adalah yang terkuat, tetapi juga organ mereka yang paling rapuh. Semua kemampuan khusus mereka ada atas dasar mata tegak mereka, tetapi mata tegak mereka juga merupakan bagian tubuh mereka yang paling vital. Jika seorang pria klan Yu memiliki mata tegaknya yang hancur, jiwanya juga akan menderita serangan yang hampir merusak. Palu Men-Men ditekan, getaran kekuatan yang dilepaskan olehnya hampir menghancurkan bola mata Qian Tan. Dia merasakan sakit yang tajam dari jiwanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah, berkedut hebat. Hah, tangkap dia hidup-hidup. Ji Hao mengangkat tangan kanannya dan berkata, siluet telapak tangan raksasa yang sedang dililitkan oleh aliran api terbang keluar, meraih Qian Tan lalu melemparkannya ke dinding pagar. Beberapa prajurit manusia bergegas lurus ke atas, dengan mahir mengeluarkan tali tendon naga banjir, dan mengikatnya. Di haluan kapal perang, Qian Po dengan kecewa merentangkan tangannya dan berkata, mengapa kamu menangkapnya hidup-hidup daripada membunuhnya? Sial, luncurkan saja serangannya. Genderang perang berbunyi sekali lagi. Puluhan ribu prajurit budak memegang senjata mereka dan bergegas ke dinding pagar setinggi 100 zang itu seperti semut yang gelisah. Pembunuhan brutal dan besar-besaran segera terjadi. Begitu budak-budak non-manusia yang pendek dan kurus itu bergegas ke dinding pagar, batu bendera, yang dipadatkan oleh jenis sihir khusus dihancurkan langsung dari dinding. Batu-batu bendera ini semuanya panjangnya 10 zang, lebar 2 zang dan tebal 3 inci, jatuh lurus ke bawah dari atas dinding pagar, yang tingginya 100 zang, sama seperti raksasa yang bertepuk tangan keras pada sekelompok semut. Ketika batu bendera hitam itu jatuh, ribuan simbol mantra berkilau di permukaan batu bendera itu, membuat batu bendera ini lebih berat, lebih padat, jatuh lebih cepat dan pasti, lebih mematikan dan merusak. Puluhan budak non-manusia, yang bergegas di depan, dihantam oleh batu-batu besar itu. Seiring dengan suara pemetakan bom yang menusuk telinga, batu-batu besar itu hancur rata di tanah. Diikuti oleh suara mendengung, batu-batu besar itu perlahan naik kembali, meninggalkan puluhan genangan darah yang tersebar dan daging yang hancur di tanah. Sejumlah besar darah memercik di dinding pagar, meninggalkan area noda yang luas. Prajurit budak non-manusia menggeram dan berteriak sambil bergegas ke depan. Dari atas bagian dinding pagar ini, puluhan batu bendera terus-menerus jatuh dan naik kembali, lalu jatuh lagi. Suara ledakan berlama-lama di langit. Dalam sekejap mata, ribuan budak non-manusia dihancurkan menjadi pasta daging oleh batu-batu besar itu, namun, sebelum budak non-manusia ini mati, mereka telah menempelkan banyak batu ajaib-ajaib, yang diproduksi oleh klan Xiu, di bagian bawah batu bendera ini. Di haluan kapal perang, yang jauh dari dinding pagar, seorang pria tua klan Xiu sedikit memegang tongkat sihir hitam yang dipegang di tangannya. Selanjutnya, hampir 100 batu ajaib yang menempel di puluhan batu bendera meledak, menyebabkan serangkaian ledakan yang menggelegar. Setelah itu, semua batu bendera meledak berkeping-keping. Sejumlah besar potongan batu meluncur ke segala arah, menjatuhkan ratusan budak non-manusia lainnya, dalam genangan darah segar dan hangat. Ambil anak panah saya. Di samping, aliran cahaya yang ganas melintas di udara, dan pada saat yang sama, siluet Feng Xing menyeberang, lalu menghilang lagi. Pria tua klan Xiu yang berdiri di haluan mengerang teredam, sementara itu, beberapa jimat giok yang tergantung di pinggangnya meledak secara bersamaan. 9 lapis perisai cahaya muncul dan membungkus tubuhnya. Panah itu datang tepat di matanya yang tegak di antara alisnya, tetapi setelah menembus 9 lapis perisai cahaya, panah itu menyimpang dari lintasan, menusuk bahu kirinya dan membuat tubuhnya terbang mundur. Dentang, setelah menusuk bahu lelaki tua klan Xiu, panah kuat itu menembus baju besi tebal yang dikenakan oleh prajurit klan Jia yang berdiri di belakangnya, merangkai mereka berdua seperti kebab. Hati-hati, ada pemanah yang kuat di antara musuh. Beberapa prajurit klan Jia membawa perisai besar dan berat dan bergegas, buru-buru melindungi lelaki tua klan Xiu ini di belakang.
Qianpo berdiri di haluan kapal perang di sebelah kapal tua yang ditumpangi lelaki tua klan Xiu. Menyaksikan semua ini, sudut matanya mulai bergerak-gerak. Orang tua klan Xiu itu adalah satu-satunya seniman jimat sihir klan Xiu di bawah komandonya. Qianpo telah menghabiskan harga yang sangat mahal untuk merekrut seniman jimat sihir klan Xiu ini di bawah komandonya. Baru saja, ketika pertarungan baru saja dimulai, seniman jimat sihir ini hampir jatuh di bawah panah yang dilepaskan oleh musuh. Ini membuat kemarahan naik langsung ke hati Qianpo. Luncurkan serangan habis-habisan, tidak perlu memperhatikan nyawa Qian Tan, kata Qianpo dengan suara rendah, demi kemuliaan keluarga kita, dia seharusnya mati dalam pertempuran, alih-alih ditangkap hidup-hidup oleh musuh. Sebagai sepupunya, saya ingin membantunya dan membuat kemuliaan pribadinya sempurna dan sempurna. Diikuti oleh perintah Qianpo, suara dengungan yang teredam namun bergema dimulai dari geladak lebih dari 100 kapal perang raksasa. Busur raksasa bergetar, mengirimkan ribuan anak panah berukuran besar yang meraung ke sisi depan kota. Beberapa simbol mantra besar melintas di dinding pagar kota tentara manusia ini, dan layar pertahanan sihir berwarna kuning muncul dengan cepat, melindungi dinding pagar dari panah ekstra besar itu. Suara benturan teredam terus-menerus terjadi, dan riak yang tak terhitung jumlahnya diaduk di layar lampu pertahanan. Panah-panah besar itu meledak, menyemprotkan embusan simbol mantra merah darah yang melayang. Layar sihir pertahanan berwarna kuning yang tebal zang dilemahkan oleh simbol mantra merah darah itu tanpa henti, namun, itu juga terus pulih. Layar pertahanan ajaib bergetar, gesit seperti monyet, budak-budak non-manusia di bawah tembok pagar membentuk tangga tubuh dan memanjat. Mereka bergegas ke atas dinding pagar sambil berteriak dan berteriak. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengeluarkan batu sihir ajaib yang dibuat dengan indah dan menekannya di layar sihir pertahanan dengan seluruh kekuatan mereka. Ji Hao tidak bergerak apapun, hanya melihat budak non-manusia ini, yang melonjak ke atas tembok pagar sambil mengabaikan nyawa mereka sendiri. Di belakang Ji Hao, prajurit manusia mengangkat tombak, kapak, pedang atau parang mereka, meretas dan menerjang dengan kekuatan penuh. Setiap kali prajurit manusia ini bergerak, budak-budak non-manusia itu, yang hanya bisa mencapai pinggang prajurit manusia setingginya, diiris menjadi beberapa bagian, semudah memotong. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka yang rusak, dan bagian tubuh yang rusak terlempar kemana-mana. Namun demikian, lebih banyak budak non-manusia dengan gila-gilaan bergegas, mereka hanya bergegas, tidak menunjukkan rasa takut sampai mati. Yumu, yang berdiri di antara pasukan prajurit di belakang Ji Hao, sedikit menggerakkan jarinya, bersiap untuk melepaskan racun. Ji Hao merasakan gerakan Yumu, buru-buru berbalik dan menggelengkan kepalanya. Yumu menyeringai, mengeluarkan sepotong besar daging panggang sebagai gantinya dan mulai menggilap dagingnya, menghentikan gerakannya melepaskan racun. Dua pemuda klan Yu menarik panah keluar dari bahu seniman jimat ajaib klan Xiu yang terluka, membuat lelaki tua klan Xiu ini, yang berambut abu-abu dan janggut, berteriak serak kesakitan. Setelah orang-orang klan Yu itu dengan kasar menangani lukanya, seniman jimat sihir klan Xiu ini berdiri kembali, dengan hati-hati bersembunyi di balik beberapa perisai yang berat dan besar, menyipitkan matanya dan dengan gugup melihat ke kota pasukan manusia ini. Ada yang salah. Dilihat dari skala benteng pertempuran ini, itu harus dijaga oleh setidaknya 100.000 orang barbar. Seniman jimat ajaib klan Xiu ini, yang cukup berpengalaman, bergumam pada dirinya sendiri, tapi hanya sekitar 10.000 dari mereka yang muncul. Dan semua itu adalah prajurit kelas terendah. Di mana pemanah mereka? Di mana magus pries mereka? Di mana senjata skala besar mereka? Di mana kavaleri terbang mereka? Kavaleri lapis baja berat? Di mana binatang pertempuran mereka yang mengerikan dan aneh itu? Ini cukup kosong, teriak seniman jimat ajaib klan Xiu ini pada Qianpo, yang berdiri di kapal perang lainnya, Jenderal. Benteng pertempuran mereka sangat kosong. Qianpo menyipitkan matanya, yang sekarang bersinar dengan cahaya merah darah dan terpaku pada dinding pagar itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Artis jimat sihir klan Xiu itu menyeringai aneh dan jahat, menggosok luka di bahunya, menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, sudah hampir 1000 tahun, aku belum pernah terluka sebelumnya. Orang barbar berdarah, mereka harus membayar untuk ini. Kelima mata, yang juga menyala dalam cahaya merah darah, berkedip di wajahnya,
Setelah itu, seniman jimat sihir klan Xiu ini mengangkat tongkat sihirnya dan berkata, saya mendengar bahwa di sisi selatan Gunung Chiban, wilayah orang barbar ini sangat subur. Mereka memiliki banyak kota, desa yang tak terhitung jumlahnya, tambang, wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, dan kekayaan. Qian Po berkata dengan nada dingin, hancurkan garis pertahanan ini, dan semua itu bisa menjadi milik kita. Kamu akan memiliki bagian yang baik. Artis jimat sihir klan Xiu itu menyeringai kejam, lalu tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya. Serangkaian suara gemuruh dimulai segera setelah itu. Batu-batu ajaib-ajaib yang ditinggalkan di atas dinding pagar oleh budak-budak non-manusia itu, dengan menyerah pada hidup mereka sendiri, meledak satu demi satu. Sejumlah besar simbol mantra bengkok melepaskan kekuatan mereka ke segala arah. Seketika, lapisan tebal layar pertahanan sihir berwarna kuning yang menempel di dinding pagar menjadi tipis dan bengkok, banyak area dari layar pertahanan itu menjadi setipis kabut, seolah-olah siap untuk menghilang kapan saja. Gelombang panah lain dilepaskan, meraung ke arah dinding pagar. Seiring dengan suara ledakan yang sangat keras, layar pertahanan itu hancur. Lebih dari 100 anak panah besar menyapu bagian atas dinding pagar. Puluhan prajurit manusia melolong kesakitan ketika tubuh mereka tertusuk oleh panah-panah itu. Selanjutnya, panah-panah besar itu meledak, dan para prajurit manusia itu, yang ditembak oleh panah itu, ditiup menjadi embusan kabut merah darah. Setelah itu, simbol mantra merah darah yang dilepaskan oleh ledakan panah itu tiba-tiba meledak. Dalam liputan ledakan simbol mantra merah darah itu, pasukan 1000 prajurit terluka, potongan darah dan otot memercik kemana-mana. Setelah efek ledakan panah besar itu memudar, 1000 prajurit manusia semuanya jatuh ke tanah. Mereka bernapas dalam-dalam dan cepat, dengan cepat mengaktifkan kekuatan hidup mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Luka mereka mulai menggeliat, dan sementara itu, bagian tubuh mereka yang rusak mulai tumbuh kembali. Namun, luka mereka agak parah, meskipun luka mereka sembuh dalam rentang beberapa napas, sejumlah besar kekuatan hidup mereka dikonsumsi. Tangkap tawanan, dan mundur. Ji Hao memegang lengannya dan memberi perintah. Setelah itu, dia meraih tangan kecil Men Men, melompat turun dari atas dinding pagar. Bersambung.